Galaksi dunia manusia terus mengalir. Dinasti-dinasti di dunia silih berganti. Arus besar dunia terus berubah. Hanya keluarga besar dalam aliran sejarah yang tetap tegak dan abadi. Keluarga Lin pernah membimbing kaisar pertama untuk menaklukkan seluruh negeri. Aku mengikuti ajaranmu. Menumpas 6 kerajaan, menyatukan tanah air, menyamakan tulisan dan jalur kereta, mengendarai roda yang sama, dan menyatukan mata uang serta aksara. Kau layak menjadi kaisar sepanjang zaman. Terima kasih tuanku. Pernah membimbing Kaisar Wu dari Han mengusir bangsa Hun. Tuanku, bangsa Hun terus menyerang. Han raya kami terus-menerus diganggu. Apa yang harus aku lakukan? Dengan satu pikiran, posisi bertahan dan menyerang bisa berbalik. Ingat, kalau musuh bisa pergi, kita juga bisa pergi. Terima kasih tuanku. Juga memperingatkan sang permaisuri dengan kitab surgawi tanpa kata untuk mengembalikan tang raya kepada keluarga Li. Tuanku, apakah ini hukuman untukku? Aku mengerti. Terima kasih, tuanku. Akhirnya menutup gunung dan mengabaikan urusan duniawi. Klan Suci bersembunyi dan tak pernah kembali. Langit menghancurkan Ming Raya aku. Begitulah selama ratusan tahun, keluarga Lin yang berusia 1000 tahun seolah lenyap sama sekali. Aku baru lulus kuliah, dan ayahku menyuruhku menghafal silsilah keluarga Lin ini. Menghafalnya bikin aku ngantuk. Silsilah keluarga Lin ini terlalu konyol, gak seberguna. Aku antar makanan. Ping An, Hah? Tante, ada apa? ibumu kambuh mendadak. Dia sekarat, cepat ke sana. Apa? Ma! Ma, kenapa kamu? Kok tiba-tiba sakit parah? Sampai segitunya? Aku takut kamu khawatir, jadi aku sembunyikan dari kamu, Ping An. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak melihatmu berkeluarga dan berkarir. Aku gak bisa pergi dengan tenang. Ma, jangan bicara gitu. Ma, jangan bicara gitu. Ma, jangan ngomong gitu. Ping An, kalau aku bisa melihat menantuku, mungkin penyakitku akan sembuh. Ma, tenang saja. Aku pasti bakal bawa pulang cewek yang benar-benar cinta aku. Tunggu aku. Ma. Semua keluar. Banget. Aduh. Ya ampun, aku kepanasan. Ih, panas banget. Besok pesenin pijat teh kelas atas buat aku. Baik. Pesanin juga buat aku. Oke. Ma. Cepat sembunyi, cepat. Ma, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Aku mau ke toilet. Aku lupa kunci motorku. Aku balik buat ambil. Di laci, Dilaci, aku ambilin. Ada di laci. Ma, aku pergi. Tunggu menantumu, Ma. Kamu pikir pakai trik menderita buat maksa Ping An cari pasangan bakal berhasil? Mewarisi bisnis keluarga di usia 24 adalah aturan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Lin. Nggak ada jalan lain. Terus kenapa nggak bilang aja ke tuan muda identitas aslinya? Semua pewaris kaya raya pasti semuanya akan... Kalau dia tahu dengan satu langkah, dia bisa buat seluruh dunia gempar. Bagaimana dia tahu hangat tingginya manusia? Bagaimana dia tahu cinta tulus dan cinta palsu? Tepat, yang keluarga Lin kita cari adalah tuan rumah sejati yang bisa memikul warisan. Semoga dia cepat sadar. Ensiklopedia ini salinan langka yang sangat berharga kamu pakai buat ganjal. Keadaan darurat. Sayang, tenang. Aku sudah suruh sekretarisku ke museum istana buat cari replika, ya? Sudahlah. Itu nggak penting. Yang penting kapan Ping An bisa dapet cewek yang bener. Banyak cewek di sini. Aku penasaran bisa dapat pacar nggak?
Kurir? Mau cari pacar? Iya. Kamu punya mobil atau rumah? Berapa tabungan? Kayaknya punya rumah leluhur. Aku juga punya roda 3. Tabunganku baru nyentuh 10 juta. 10 juta? Percuma. Kalau aja ada garis kerang muncul. Shen Wanting, ayahku udah setuju pernikahan kita. Kenapa kamu kabur? Cui Zhuan, dengerin. Bahkan kalau semua cowok di dunia mati, aku nggak bakal nikah sama kamu. Kalau nggak mau nikah sama aku, apa mau sama kurir ganteng ini? Apa dia bisa kasih kamu perhiasan? Apa dia bisa ajak kamu ke hotel bintang 5? Dek, siapa namamu? Kamu punya pacar? Namaku Ping An. Aku nggak punya pacar. Pantas kamu nggak punya pacar. Aku mau nikah sama dia. Apa? Nggak mau nikah sama aku? Bukan. Hei kurir, Shen Wanting itu tunanganku. Kamu berani rebut cewekku? Dia sekarang cowokku. Berani sentuh dia? Awas aja. Shen Wanting yang benar saja. Ping An, aku lapar. Ajak aku pulang sekarang. Shen Wanting, kamu cuma narik orang sembarangan dari jalan buat ngerendahin aku kan? Baik. Aku mau lihat seberapa berharga bocah ini. Hei, cantik. Panggil aku kakak. Kakak, Ada apa? kamu serius mau pulang bareng aku? Tentu. Aku suka kamu dari pandangan pertama. Ini namanya cinta pada pandangan pertama. Aku cuma takut bakal bikin salah paham. Salah paham apa? Ibuku sakit parah. Dia pengen lihat aku mapan biar tenang. Jadi aku janji padanya bahwa aku bakal bawa cewek yang aku suka pulang hari ini. Kalau kamu masuk kampung bareng aku sekarang, orang tuaku bakal ngira kamu menantu mereka dan kita bakal dipaksa nikah. Kebetulan. Aku juga lagi pusing gimana ngehindarin perjodohan sama keluarga Cui. Nikah sama kamu kayaknya nggak mustahil juga. Nikah sama aku? Kita baru ketemu hari ini. Hei, kamu nggak mau wujudin keinginan ibumu? Kebetulan aku juga mau ngehalangin tekanan nikah dari keluargaku. Kenapa kita nggak pura-pura jadi pasangan? Sama-sama untung? Ada apa? Apa aku kurang cantik? Atau kurang muda? Bukan. Aku cuma ngerasa aku nggak pantas buat kamu. Sudahlah, Dek. Gak usah dijelasin. Ajak aku pulang. Ketua, Nyonya, ini adalah pil awet muda dan panjang umur yang aku ramu setelah mencari herba langka di seluruh dunia. Meminumnya bisa bikin wajah berseri dan kebal terhadap semua racun. Terima kasih, Tabib. Lapor Patria, perang di Singling sudah selesai. Tanda militer kembali utuh ke sarungnya. Bagus, pantang bagi dewa perang yang dilatih keluarga Lin. Gak buruk. Kalian sudah bekerja keras. Mengabdi dengan setia kepada keluarga Lin adalah keberuntungan hidup kami. Nyonya, ini buruk. Tuan muda pulang bawa pacar. Cepat, sembunyikan semuanya. Apa? Cepat sembunyikan harta ini. Ayo taruh ini cepat. Ayo. Gelasnya. Cepat masuk. Ini pertama kalinya Ping An bawa pulang pacar. Iya. Oh iya, cepat bawa keluar daging wagyu dari gudang bawah. Tunggu. Dan Lafit 1982 itu. Lafit 1982. Itu terlalu mencolok. Taruh di mangkok keramik itu ya. Oke. Apa lagi? Cepat pergi. Sudah cepat pergi. Pergi. Sini lihat. Shen Wanting, ini suami kaya pilihanmu. Rumah ini terlalu kumuh, lebih kumuh dari kandang anjingku. Keadaan keluarga pacarku bukan urusanmu. Tanpa dukungan keluargaku, berapa lama lagi toko perhiasanmu bertahan? Kalau kamu bikin aku marah, aku bakal buat ayahmu bersujud minta ampun di hadapanku. Berani menggertak wanita, kamu cowok bukan? Hah? Kamu kurir gak berhak bicara sama aku. Hah? Meskipun keluarga Ping An miskin, mereka lebih baik dari penggertak kayak kamu. Dek, ayo masuk, gak usah pedulin dia. Shen Wanting teruslah pura-pura. Aku gak percaya kamu bisa benar-benar bertahan semalam dengan orang miskin.
Gimana? Sudah ya? Ma? Kenapa kamu turun dari tempat tidur? Enggak di tempat tidur kakimu nggak apa-apa. Aku bosan berbaring terus, aku mau jalan-jalan. Ping An, apa ini pacar yang kamu bawa pulang? Kalian di sini juga? Bagus banget. Ayo, ku kenalin. Ini ibuku. Dan itu ayahku. Ini Paman Zhao, ini Kak Wu, ini Kak Kelly, dan ini bibiku. Tante, Paman, Bibi, Paman Zhao, Kak Wu, Kak Kelly. Halo, aku Shen Wanting. Dan aku pacar Ping An. Apa kamu penguasa Tianya Haige, pemilik modal nomor 1 dunia penguasa Suying? Xiaoshan, kamu bilang apa? Penguasa Tianya Haige? Penguasa Tianya Haige konon representasi hidup dari keluarga tersembunyi. Begitu dia muncul, berarti keluarga tersembunyi akan mengeluarkan dekret giok baru. Nggak mungkin. Tanteku masih bergantung pada orang tuaku. Dia nggak mungkin jadi penguasa. Oh ya? Tapi dia sangat mirip dengannya. Ini penguasa mana yang berpakaian kayak aku? Aku nggak punya keahlian. Aku sepenuhnya bergantung pada kakak dan iparku bantu-bantu kerja di ladang. Benar juga. Aku pernah lihat kamu di berita. Apa kamu tabib suci nomor 1 dunia, Dokter Wu? Bukan. Dan kamu dewa perang nomor 1 di wilayah barat Zhao Zilong? Bukan. Kamu ahli nomor 1 dari kuil Dacan Mahaguru Li? Bukan. Aku nggak ngerti ini. Wanting, kamu salah orang. 3 orang ini juga baru datang hari ini buat bantu kerja. Mereka warga kampung lama. Iya. Kamu bikin kedengaran misterius banget. Iya, benar. Oh, Wanting, ayo duduk dulu. Sebentar lagi makan. Kami repotin kalian bertiga buat kerja. Ngapain? Dasar ada-ada aja. Wanting, duduk istirahat dulu. Aku mau bantu di dapur. Paman, Tante, ada yang bisa aku bantu? Gak usah. Gak usah. Duduk istirahat. Pingan temani dia. Ayo. Apa orang tuamu gak suka aku? Bukan, mereka orangnya ramah. Tapi hari ini memang sangat aneh sih. Dek, kita kan pura-pura jadi pasangan. Hari ini aku udah nyelamatin masalah kamu. Besok kamu harus bantu aku lawan Ciziwan itu. Gimana caranya? Pulang bareng aku besok. Aku nggak bisa. Kamu cowok bukan sih? Kalau kamu gak setuju, aku bakal bilang ke orang tuamu sekarang kalau kita cuma pura-pura. Tunggu. Aku pikir aku bakal pulang bareng kamu besok. Wanting, kondisi keluarga kami gak terlalu bagus. Kami gak punya yang mewah. Jangan keberatan. Gak apa-apa Tante, kamu terlalu sopan. Ayo makan. Ini tuna sirip biru Otoro. Ikan biru apa? Tuna sirip biru, harganya rata-rata di atas 30 juta. 30 juta? 30 juta, 3.000. Ikan ini ditangkap di sungai sama bibimu pagi ini tadi. Kamu? Iya. Jadi gini ceritanya, aku bawa ke pasar hari ini jual 3.000, orang bilang mahal. Iya bener. Apa mataku salah lihat? Ayo. Coba telur dadar. Coba ini, buat tantangan bibimu. Telur dadar truffle putih. Ini bisa habisin setengah tahun laba perusahaanku. Pengetahuan Wanting hampir menyamai ahli penilai. Apa rencananya bakal ketahuan lebih awal? Tante, rasa truffle putih ini... Hei, dengan rumah reot kami ini masa bisa beli truffle putih? Hari ini aku cuma pergi ke supermarket. Aku cuma beli bumbu rasa truffle di supermarket. Benar. Benar, iya beli bumbu. Bumbu. Begitu ya.
Ayo, makan cepat. Nanti keburu dingin. Ayo, Ayo. makan. Ayo. Silahkan. Makan yang banyak ya. Coba ini juga. Udang cobain. ini enak banget. Coba daging ini. Coba ini. Makan yang banyak ya. Makan lebih banyak. Cepat makan. Ayo cepat makan. Tuan Muda Cuy, bukankah kamu kencan sama Wanting? Kenapa pulang sendiri? Putri kesayanganmu. Nabrak aku pakai botol anggur. Dan pulang ke pedesaan sama kurir miskin buat main-main. Masa sih? Keluarga Shen cuma bisnis perhiasan yang merosot. Kesempatan untuk menempel pada keluarga kaya Sangjing udah dihancurin sama putrimu. Tuan Muda Cuy, jangan marah. Aku bakal suruh Wanting pulang sekarang buat minta maaf. Kalau besok aku ngeliat dia, keluarga Shenmu siap-siap aja tutup. Shen Wanting, angkat teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Eish, anak durhaka. Apa dia mau hancurin keluarga Shen? Wanting, ini selimut pengantin baru. Aku beli khusus ke kota. Rasanya lembut banget. Tante, maaf merepotkan dengan semua ini. Oh, enggak repot. Wanting, ini diwariskan turun-menurun oleh keluarga Lin. Untuk menantu, hari ini aku kasih ke kamu. Hah? Tante, ini nggak pantas. Oh, Ma. Aku baru ingat. Nasibnya, dia unsur air. Sementara Giok ini unsur api. Bentrok sama dia, nggak cocok. Tante, cocok kok. Dia salah ingat, aku kebetulan kekurangan api di 5 unsur. Oh, baguslah. Kalau begitu kalian anak muda ngobrol aja. Aku mau istirahat. Ash, jangan cuma makan dan terima barang. Oh iya, kalian berdua. Kami lagi ada yang masuk ke mata dia, jadi aku bantu bersihin. Oke. Ini dikasih tante, kasih ke Kasih aku. ke aku, ini milikku. Selamat, Mak. Oh, ciuman ya. Aku ngerti anak muda. Liontin Giok ini pasti nggak sederhana. Aku belum pernah lihat liontin giok sewarna ini. Kamu lihat apa? Masih nggak mau lepas? Bukan. Tenang, kalau kita nggak jadi bersama, aku bakal kembaliin ke kamu. Tapi sekarang kamu harus bantu aku ngilangin tekanan nikah dari keluargaku. Oh, Sini tidur. tidur bareng? Kamu nggak mau? Susah, harusnya aku nggak mau. Berarti kamu mau, tapi kamu malu. Gimana kalau kita beneran tidur bareng? Kita baru pertama kali ketemu hari ini. Terus kenapa kamu nggak cepet tidur di sofa? Jangan bilang beneran mau tidur sama aku. Ya udah, aku tidur di sofa aja. Nona, kamu kenapa? Sini, minum air. Nona, bangun. Kayaknya kamu dehidrasi. Nona, tolong bangun. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu beneran lupa sama aku?
Kamu ngapain sih? Karena kamu ngorok, bikin aku nggak bisa tidur. Oh gitu ya. Maaf banget. Besok pulang bareng aku ke keluarga Shen. Tidur cepat. Kita jadi pergi. Pergi. Keluargaku bisnis perhiasan. Ayahku ketua dewannya, pengambilan keputusan ibuku. Gimana kalau aku beli oleh-oleh lagi? Tenang, ibuku lebih nilai karakter. Dia pasti suka sama kamu. Baru ketemu apa bisa lihat karakternya? Indra keenam wanita lebih akurat dari alat pendeteksi. Ayo. Shen Wanting, kamu berani bawa kurir ini? Apa kamu gak takut mengotori karpet keluarga Shen? Kenapa kamu di rumahku? Tentu aku datang buat lihat kamu tunduk dan minta maaf. Shen Wanting, kamu tunanganku. Kenapa kamu pegang tangan orang lain? Ping An itu pacarku. Wajar aku pegang lengannya. Jangan kira cuma karena aku suka wajahmu kamu bisa tantang batasku. Jauhi dia. Kamu pikir kamu siapa? Berani nyuruh-nyuruh aku? Kenapa kamu dorong dia? Karena aku bangsawan kaya Sang Jing. Dan dia cuma kurir. Minta maaf ke Ping An. Apa dia pantas? Keluarga Cui akan segera tanda tangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Lin Sanjing yang berusia 1000 tahun. Nanti, keluarga Cui akan menjadi nomor 1 di Sanjing eksistensi di atas segalanya. Nanti bahkan kalau kamu mau menempel padaku, kamu gak punya kesempatan. Menempel padamu? Gak usah. Begitu keluarga Shen kehilangan perlindungan keluarga Cui, aku lihat kamu masih bisa tertawa. Aku mau lihat apakah ayahmu milih aku hari ini menantu yang baik ini, atau menantu miskin pilihanmu. Aku gak percaya ayahku bakal mengorbankan kebahagiaanku demi kepentingan keluarga. Dek, aku mengandalkanmu. Apa aku bisa? Pasti bisa. Tuan, Nyonya, Tuan muda bawa ginseng, goji berry, dan arak murahan ke keluarga Shen buat melamar. Ketemu orang tua? Iya. Oh, bagus banget. Keberanian anak ini akhirnya tumbuh. Hei, kamu bilang apa? Apa kamu bilang dia bawa keluarga Shen? Ginseng, goji berry, dan arak murahan. Hah? Omong kosong, masa Ping An bawa barang-barang ini buat ketemu mertua? Cepat kirim semua barang bagus di rumah kita ke keluarga Shen. Siap. Tunggu. Keluarga Shen bisnis perhiasan turun-temurun. Ayo, bawa ini perjanjian pasokan batu giok mentah dan serahkan ke keluarga Shen. Mulai sekarang tambang global akan terbuka untuk keluarga Shen dengan pasokan bahan baku tak terbatas. Bukankah ini rencananya buat kerjasama dengan keluarga Cui? Keluarga Lin kami berusia 1000 tahun. Setiap 5 tahun harus mendukung satu keluarga besar yang mendunia. Kali ini jangan kasih ke keluarga Cui. Kasih ke keluarga Shen. Siap. Bawa yang banyak. Ma, ini Lin Ping An. Karakter bagus, menantu sempurna. Ping An, nama ini bagus, pertanda baik. Halo Tante. Aku nelpon kamu kemarin lebih dari 20 kali. Kenapa nggak diangkat? Pa, handphoneku mati. Alasan saja. Tante Huang, bukankah keluarga kalian udah janji Wanting untuk keluarga Cui? Tuan muda Cui, terima kasih atas ketertarikanmu pada Wanting, tapi perasaan gak bisa dipaksakan. Dalam bisnis kepentingan lebih nyata dari perasaan. Paman Shen sebagai pengusaha, kamu pasti paling paham. Tuan muda Cui benar. Pernikahan harus diperlakukan dengan hati-hati. Ma, Tante Huang, aku dengar kamu suka Wang Xizhe. Kebetulan aku berguru pada keturunan Wang Xizhe. Hari ini aku tunjukin keahlianku biar kamu lihat siapa yang bisa jadi menantumu. Bisa kaligrafi. Aku mau lihat keturunan Wang Zizi mengajar dasar murid. Kurir mana? Mungkin gak bisa bedain kertasuan ini dari tisu toilet. Kunci menyalin lantingsu adalah 8 prinsip Yong. Aksara berjalan Wang Xizhe adalah yang paling aku kuasai. Warga biasa memang begitu bodoh. Aku bilang yang jujur. Terus kamu berani bertanding? Ping An, abaikan taruhan ini. Kayaknya karakter bagus, cuma topeng palsu. Kamu... Wanting, biarkan Ping An mencoba. Kekuatan sejati bisa tahan ujian. Kamu yakin mau bertanding? Dia sejak kecil dibimbing guru terkenal.
Semangat lanting bukan terletak pada warisan, tapi di hati. Karena kita bertanding harus ada taruhannya. Kalau kamu kalah, berlutut dan keluar dari keluarga Shen dan jangan dekat-dekat dengan Wanting lagi. Aku nggak setuju. Nggak bisa setuju taruhan. Gimana kamu buktiin kamu lebih bertanggung jawab daripada Tuan Muda Cui? Tenang, aku nggak bakal kalah. Aku percaya. Dan kalau kamu kalah, Maka aku nggak akan pernah menginjak keluarga Shen lagi. Tapi aku Cui Ziyuan dalam hal kaligrafi nggak pernah kalah. kita lihat setelah bertanding. Siapa kalah menepati taruhan, siapa duluan? Tentu yang lebih kuat duluan. Goresan kuas ini seperti burung hinggap di ranting kering. Sungguh mewarisi esensi aliran uang. Pantang anak yang dilatih keluarga kaya. Gimana? Apa jangan-jangan? Tante Huang, silahkan lihat ini. Goresan ini kuat dan bertenaga, aliran kuas halus dan alami. Bahkan di Shangjin sulit cari orang yang bisa menandingi. Hei, nah, giliranmu. Ping An, Tenang saja. Pegang kuas aja nggak stabil. Tapi ngomongin semangat lanting. goresan pembuka ini malah punya momentum terbang dari Sheng Jiaozu. Ini jelas teknik kuas ekor tikus kepala elang yang lama hilang. Dulu Zizi menulis lanting saat mabuk. Di antara goresan seperti awan, anggun. Hari ini tulisan Ping An hampir menyerupainya. Masa sih? Masa sih? Bagaimana dia bisa bergantian antara dua teknik melingkar luar dan memanjang dalam? Tuan muda, meskipun teknik kuasmu terampil di antara goresan, kurang sedikit keanggunan alami. Ping An, kamu beneran berhasil. Ini mustahil. Dia pasti cuma beruntung bisa melakukannya. Ping An, tulisanmu paling mendekati Wang Zizi yang pernah aku lihat. Kamu berguru pada siapa? Nenek Luo. Karena waktu kecil aku mau cari uang jajan, jadi aku bantu dia memperbaiki kuas. Lama-lama kami akrab banget, jadi dia nerima aku jadi murid. Kaligrafer wanita yang paling aku kagumi adalah Guru Luo Meijuan. Apakah Nenek Lu yang kamu maksud adalah dia? Nenek Luo memang bernama Luo Meijuan. Apa mungkin nama yang sama? Aku dengar Guru Luo diundang oleh keluarga Lin untuk mengajar anak mereka, tapi dia tidak pernah muncul lagi. Ayahku bilang Nenek Luo tinggal di desa keluarga Lin kami sepanjang hidupnya. Dia bekerja saat pagi hari, istirahat saat malam. Dia selalu begitu. Guru Luo punya tahi lalat di sudut mulut. Apa Nenek Luo punya? Iya. Apa? Keluarga Cui menawarkan uang besar buat mengundang Guru Luo, tapi dia nggak berkeming. Masa dia bisa jadi gurumu? Ini menunjukkan bahwa Guru Luo hanya melihat karakter saat menerima murid. Ma, pertandingan ini sudah pasti dimenangkan Ping An kan? Keunggulan Ping An jelas. Pemenang kali ini adalah Ping An. Dek, kamu hebat banget. Shen Wanting, kamu ngapain? Kamu kalah. Sekarang waktunya menepati taruhan. Keluar sana. Aku, Shen Wanting. Pa, kamu gak bakal bantu dia mengingkari kan? Paman Shen, apa bisnis toko perhiasan keluarga Shen gak bagus? Apa gak ada yang memberimu batu giok mentah? Nyonya, toko perhiasan kami sepenuhnya bergantung pada keluarga Cui untuk pasokan batu. Kalau ini merusak bisnis keluarga, bagaimana aku bisa hadapi leluhur? Ini... Tante Huang Paman Shen, keluarga Cui lusa akan menandatangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Lin yang tersembunyi. Apa? Maksudmu, keluarga tersembunyi berusia 1000 tahun yang mendukung satu keluarga besar setiap 5 tahun? Kamu pasti pernah dengar tentang penguasa Tianya Haige kan? Tentu. Aku dengar penguasa Su adalah juru bicara keluarga Lin. Keluarga Lin yang berusia 1000 tahun memilih kamu. Kamu akan segera berdiri di puncak dunia. Tepat. Asal Wanting menikah dengan keluarga Cui, toko perhiasan keluarga Shen akan punya banyak batu mentah. Aku juga bisa membawamu seperti keluarga Cui, memandang rendah dunia. Memandang rendah dunia? Nyonya, kami akan memandang rendah dunia. Apa kata Tuan Muda Cui benar? Tentu.
Dengan dukungan keluarga Lin yang berusia 1000 tahun dan dukungan penguasa Tianya Haiga, bagaimana masa depan keluarga Cui? Kamu pasti sangat paham. Ini... Ma, kamu ragu-ragu. Wanting, bukankah kamu bilang kebahagiaanku paling penting? Wanting, aku juga mau hormati keputusanmu, tapi aku nggak bisa abaikan keluarga Shen atau ratusan orang di perusahaan. Ma, Kamu kurir harusnya menyerah sekarang kan? Kamu cuma beban. Siapapun yang bersamamu adalah orang bodoh. Cinta nggak bisa diukur dengan uang kan? Dunia ini adalah dunia materi. Siapapun yang punya uang dialah yang berkuasa. Omong kosong! Diam! Shen Wanting, Tuan Muda Cui benar. Kalau kamu nikah sama Ling Ping'an, hidupmu sudah berakhir. Nah, sekarang kamu harus berlutut dan memohon padaku sebelum kamu bisa keluar. Kalau tidak saat keluarga Cui berdiri di puncak dunia, hal pertama yang aku lakukan adalah membuat seluruh kampungmu mengemis. Kamu keterlaluan. Kamu nggak apa-apa, Tuan Muda Cui. Kamu berani pukul aku. Aku gak bakal biarin kamu keluar dari pintu ini. Hei, kirim 2 orang ke sini. Siapa yang berani mengancam tuan mudaku? Tante. Penguasa Su? Penguasa Su, kenapa kamu datang sendiri buat menandatangani kontrak dukungan proyek ini denganku? Kamu menghalangi jalanku ke tuan muda. Tuan Muda? Tuan mudaku adalah pewaris keluarga tersembunyi berusia 1000 tahun keluarga Lin. Lin Ping'an. Apa? Tante, apa kamu salah? Bukan, aku cerita nanti. Aku datang kali ini khusus untuk mengirimkan mas kawin. Mas kawin? Aku mau nikah? Ping'an, tantemu sebenarnya adalah penguasa Tianya Haige. Jadi kamu beneran pewaris keluarga Lin? Kenapa kamu sembunyikan semuanya? Ini mungkin beda dari yang kamu pikir. Aku cerita nanti. Oke, semua sudah disiapkan sesuai aturan leluhur. Tuan muda periksa. Berakhir. Tante pasti pura-pura menjadi keluarga Lin yang berusia 1000 tahun. Bukankah ini bakal bikin masalah? Bukan, penguasa Su. Bisa kamu jelaskan dulu? Pewaris keluarga Lin adalah Lin Ping'an? Memang benar. Sebagai juru kemudi modal global keluarga Lin, kamu gak bisa bicara sembarangan. Dia cuma kurir, masa bisa jadi pewaris? Mengumumkan pewaris seharusnya di upacara besar tradisional keluarga Lin. Mengungkap identitas tuan muda sekarang kurang tepat. Gimana mengakhiri ini sekarang? Tante? Bukankah kamu minta aku bantu kamu buat meranin peran tuan muda kaya itu? Aku sempat linglung lihat rumah ini. Aku cuma pengen nikmatin acting waktu itu. Tapi nggak nyangka kamu tante malah lebih masuk peran dari aku. Jadi itu semua acting. Kami di sini main rumah-rumahan sama orang bodoh. Ling Ping'an, kamu pengen jadi tuan muda kaya. Tapi kamu gak punya takdir itu. Penguasa Su, ini lelucon apa? Kamu mau temani anak kecil main game membosankan ini? Hal-hal di dunia ini nyata dan palsu. Palsu dan nyata. Penguasa Su, karena kamu nggak ada hubungan dengannya, jangan ikut campur urusan pribadi kami. Cui Ziyuan, melihat sikap aroganmu, sepertinya kamu nggak berniat untuk melanjutkan kerjasama dengan keluarga Lin? Bukan. Aku nggak maksud gitu. Tapi sebagai penguasa, dia panggil kamu tante. Masa kamu tega biarkan dia antar makanan? Pasti karena tante dan penguasa itu terlalu mirip. Tante baru saja menirunya. Dan Cui Ziyan sampai sekarang bahkan gak curiga sama identitas tante. Aku bisa mencapai prestasi hari ini semua berkat orang tua Ping'an. Hah? Saat aku terlunta-lunta dulu, itu semua berkat perhatian kakak dan ipar. Kenapa tante makin masuk peran? Bahkan aku hampir percaya. Setetes budi harus dibalas dengan mata air. Tuan muda, asal kamu tuan mudaku, aku bisa panggil kamu tuan muda selamanya. Tante, apa yang kamu katakan bisa benar? Selama ini, Tante emang gak bermaksud bohong sama kamu. Aku cuma takut setelah kamu tahu identitasku, kamu akan menjauh dariku.
Apa tante minta aku bekerja sama? Oh, tante, aku nggak nyangka itu alasannya. Tante, apapun yang terjadi, kita selamanya keluarga. Ada apa dengan baju ini? Oh, aku memajang beberapa kaligrafi di sana. Aku heran kenapa kaligrafi Ping An gak sebagus biasanya. Ternyata dia nggak pakai kuas emas naga Phoenix. Kuas emas naga Phoenix. Itu adalah benda kerajaan dari era Wanli dinasti Ming. Batangnya diukir dengan emas naga Phoenix. Setiap garis emas dipoles berkilauan. Oh, apa Nenek Luo beneran biarin aku pakai kuas itu? Mulut bodohku, masa aku bicara tanpa pikir panjang? Cui Ziyuan, gimana ganti rugi baju ini? Ini dia melakukannya sendiri. Gak ada hubungannya sama aku. Kalau kamu nggak bertanding kaligrafi dengannya kan nggak kotor. Tante, sudahlah. Itu cuma baju. Nggak bisa dilupakan. Baju-baju ini adalah setelan pertama yang dia buat setelah belajar menjahit sendiri. Masa bisa dilupakan? Kalau gitu, ganti rugi 50. Aku ngerti. Kalau gitu kami mau harga satu set setelan jas custom edisi terbatas global buatan tangan. Ratusan juta. Bukan, baju lusuhnya seharga satu set jas kostum? Bukan. Aku ngerti. Bukan satu set jas custom, tapi satu set uang muka rumah mewah super premium. Uang muka rumah mewah super premium buat keluarga Cui pasti nggak masalah kan? Apa baju lusuh ini seberharga itu? Bukankah aku udah bilang, ini adalah baju pertama yang dia buat sejak kecil. Uang muka rumah mewah super premium udah dianggap murah. Kalau kamu nggak mau bayar uang muka, baiklah. Kalau gitu kamu bayar pakai mata dan telinga. Tante, aku nggak mau jas kostum dan aku nggak mau uang muka rumah mewah. Kasih aku uang buat beli kain baru aja, 50.000 cukup. Apa? Memang kurang. Sepertinya harga baju ini perlu dinaikin sedikit. Gimana kalau satu gedung perkantoran utuh? Bukan, penguasa Su. Tuanmu Darin, mengotori bajumu adalah salahku. Bisa ganti cara ganti ruginya. Aku Ping An, gimana ganti ruginya? nggak mau uang. Aku cuma mau dia keluar dari keluarga Shen. Dan jangan pernah datang ke sini buat ganggu Wanting lagi. Iya, aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Iya. Aku lihat kamu menampar tuan mudaku barusan. Bukan, cuma kamu salah lihat. Aku... Sekarang pergi. Iya. Iya. Tante, orang-orang ini masih di sini. Ya ampun, aku lupa urusan utama. Ayo, buka. Aku belum pernah lihat benda ini di rumah. Ibuku beli ini di pasar Loak kan? Ini adalah barang dari lelang yang bernilai puluhan miliar. Vas enamel Qianglong dari King. Benar? Tidak ada wanita yang bisa menolak pesona berlian. Kunci ini bisa membuka kapal pesiar yang terbuat dari 500.000 berlian. Ini untukmu. Tante, benda-benda ini apa semuanya dikirim ibuku lewat kamu? Benar. Tentu saja. Tapi barang yang dibeli dari Pinduoduo ini. Ini adalah vas berlubang pastel Qianlong dari King, ikan ganda berputar. Tahun lalu dilelang seharga tak terhingga. Demi gengsi ibu bahkan beli barang palsu yang kelihatan asli. Apa aku nggak harus kasih bintang 5 biar Pinduoduo kasih cashback? Ping An, tegaplah. Ini cuma hadiah kecil dari tante. Tante, kamu beli semua ini? Benar. Ya ampun, aku harus cepat bilang dia taruh di platform second hand nanti buat balikin uang.
Hati samudra yang tak ternilai benar-benar ada. Ini cakram giok bermotif naga dari dinasti Han, benda upacara kekaisaran. Dingin saat disentuh, tapi hangat seperti giok. Orang biasa bahkan sulit melihat cetakannya. Hari ini aku memegangnya. Apa? Kalau keluarga Shan punya barang berharga ini, masa takut gak bisa menyalip merek-merek tua di Sanjing? One thing, aku udah bilang dari dulu, Ping An adalah orang yang beruntung. Aku pikir kita harus cepat pilih hari baik dan selesaikan pernikahan. Ping An, apa kamu yakin barang yang dikirim tantemu semuanya asli? Aku nggak tahu. Tante biasanya nggak bohong. Masa iya aku bohong? Barang-barangku ini tentu asli semua. Oh, hampir lupa. Aku masih punya 2 barang yang lebih penting. Aku ambil dulu ke gerbang. Penguasa Su, aku akan segera perintahkan dapur menyiapkan jamuan. Selamat datang untukmu dan harta-harta yang muncul bersamaan. Ping An, aku udah lihat dari dulu kamu bukan orang biasa. Lihat kaligrafi ini dan keahlian menjahit ini. Kedepan keluarga Shan akan andelin kamu buat jaga nama baik. Kamu terlalu memuji. Jaga rendah diri ya. Aku lihat kamu pasti bakal berhasil besar di masa depan. Beda sama si Cui itu yang sembrono. Ayo duduk. Aku mau ambil kartu keluarga sekarang biar kamu dan Wanting bisa mendaftar hari ini. Sen Chuanlin, bisa nggak kamu jangan bertingkah seperti serigala kelaparan? Setidaknya kenalan dulu sama Ping An. Kenalan. Ping An, penguasa Su bilang kamu belajar kaligrafi Wang sejak kecil. Lihat, ini karya asli Wang Zizi. Yang mana yang pernah kamu salin? Sebenarnya di tempat nenek Luo aku menyalin semua ini. Tapi favoritku tetap Ping An Tie. Itu hadiah dari tante untuk ulang tahunku yang ke-18. Itu dipuji oleh Kaisar Qianlong sebagai karya ilahi yang setara dengan harta San Sihol. 4 baris, 41 aksara, setiap kata bernilai 1000 emas. Ini penguasa Su ini beneran lebih perhatian ke kamu daripada anak kandungnya. Mungkin karena dia belum berkeluarga, jadi dia anggap aku anak sendiri. Karena pengusaha Su anggap kamu seperti anak sendiri, aku tebak orang tuamu juga orang-orang hebat kan? Pa, aku nikah sama Ping An, bukan sama keluarganya. Keluarga juga penting. Ini menyangkut standar hidupmu setelah menikah. Paman Shen tenang. Meskipun keluarga kami nggak punya gunung emas, tapi aku janji, aku akan berusaha memperlakukannya dengan baik. Apa penguasa Su melatih kamu sebagai pewaris? Atau misalnya sesekali kasih kamu kartu hitam atau kasih kamu cincin jempol giok gitu? Sebenarnya waktu aku SD, uang jajanku cuma sekitar 10.000. Biaya hidup kuliahku aku cari sendiri dengan antar makanan. Kartu hitam dan semacamnya, aku belum pernah lihat. Tapi sikap tegas penguasa Su dalam membelamu barusan bikin dia nggak kelihatan pelit. Paman Shen, aku jujur, bajuku ini harga pokoknya cuma 50.000. Nggak ada hal seperti yang tanteku bilang tentang 500.000 atau 5 juta. Dia bilang gitu, cuma buat selamatin mukaku. Dia sengaja mengada-ngada. Limpian, berani kamu bohongin aku? Kenapa balik lagi? Kalau ibuku nggak takut menyinggung penguasa Su dan nyuruh aku balik bawa hadiah permintaan maaf, aku gak bakal dengar pembicaraan ini. Hari ini aku bakal bikin dia bayar atas kebohongannya. Cui Ziwan, penguasa Su baru saja pergi ambil harta lainnya. Dia akan segera kembali, jangan terlalu sombong. Ini dia. Keluargamu pasti pelanggan tetap Jing Tezhen. Selalu bawa barang palsu buat nipu orang. Wanting, cepat minta maaf. Barang-barang ini entah bernilai 100 miliar atau barang langka koleksi. Apa kamu pikir kurir miskin ini bisa mendapatkannya? Ling Ping An, jujurlah. Dari mana harta-harta ini berasal? Memang kertas tak bisa membungkus api. Tante kelewat berlebihan soal kaya. Gimana sekarang? Gimana rasanya sombong tanpa skenario? Hei, gimana kalau aku biarkan seluruh dunia tahu ada tuan muda kaya palsu di Sanjing? Gimana? Cui Ziyuan, penguasa Su akan segera kembali. Kamu lebih baik berdoa barang-barang ini semuanya asli. Apa dia bisa buktikan? Kalau gak ya berarti palsu. Lihat, dia gak bisa. Kalau gak bisa ya palsu. Cepat bawa barang-barang ini pergi dari sini, atau aku hancurin semuanya. Baik.
Coba hancuri satu lagi. Tikus kecil marah. Aku takut banget. Kamu bisa apa? Hah? Sudah, jangan terpancing. Nggak sebanding bertengkar dengan orang kayak gini. Hari ini aku mau lihat apa yang bisa kamu lindungi. Dasar bajingan. Sakit hati. Aku belum puas nih. Kamu berani hancurin barang-barangku? Wanting, hentikan. Jangan biarkan dia memukul. Pukul aku? Ya, ayo. Pasti nggak berani. Dasar bajingan, kamu berani pukul aku? Hari ini aku harus bunuh kamu. Ping An, cepat pergi. Aku nggak akan pergi. Dia terus memprovokasi kita, dan hari ini berani hancurin barang keluargaku. Dia harus kasih penjelasan. Semua tenang, kekerasan bukan jawaban. Wanting, kamu tahu latar belakang Tuan Muda Cui. Cepat suruh Ping An berhenti. Kamu nggak apa-apa, istirahat dulu. Ping An, Tante kira kamu jujur. Kenapa kali ini? Orang tuaku juga bilang bahwa di perantauan bersabar bawa kedamaian. Tapi dengan orang kayak dia, bersabar tanpa henti cuma bikin dia makin sombong. Hei, Tuan Muda Cui. Kamu nggak apa-apa, Tuan Muda Cui? Dasar kampungan, hanya andal kekuatan fisik. Pengawal! Wanting, cepat bawa Ping An keluar sekarang. Aku cuma bisa bantu di sini. Siapapun yang keluar dari pintu hari ini, aku bakal buat mereka nggak bisa tinggal di Sanjeng. Semua masuk. Cui Ziyuan, berani sekali kamu. Dewa perang tak tertandingi. Zhao Zilong. Penguasa Su. Bukannya kamu sudah pergi? Dan Dewa Perang tak tertandingi Zhao Zilong. Kenapa dia di sini? Orang yang kamu bawa sudah aku kalahkan. Aku nggak akan biarkan kamu menyakiti Ping An sedikit pun. Aku baru saja ambil sertifikat dan aku dengar kamu bikin masalah di sini. Urusan Ping An dan Wanting gimana ini? Dia nggak bisa tunjukin sertifikat. Apa salahnya aku mempertanyakannya? Baik. Kalau kamu mau lihat sertifikat, kamu bisa hubungi aku. Kenapa harus bully Ping An kami? Apa sertifikat ini cukup buat tutup mulutmu? Barang-barang keluarga Ling Ping An, semuanya asli. Aku nggak nyangka Dewa Perang Zhao Zilong dan penguasa Su sama-sama melindungi Ling Ping An. Sepertinya dukungan anak ini jauh lebih kuat dari yang aku kira. Satu juri kemudi modal global, yang lain Dewa Perang tak tertandingi. Kenapa mereka melindungi dia? Tinjuku akan menjawabnya. Tunggu sebentar. Ketua bilang jangan pakai kekerasan di depan Tuan Muda. Untuk luka Ping An dan barang-barang yang rusak ini, kalau nggak mau dipenjara, cepat ganti rugi. Kalau tidak, aku bakal bikin kamu menyesal. Ma, apa? Kamu bilang pewaris keluarga Lin yang berusia 1000 tahun menandatangani kontrak 100 miliar dengan kita tanpa melalui Tianya Haige? Keluarga Cui akan menandatangani kontrak dukungan 100 miliar dengan keluarga Lin yang berusia 1000 tahun. Kedepan keluarga Cui akan menjadi Tianya Haige yang baru. Nanti kita lihat apakah pewaris keluarga Lin bersedia menandatangani kontrak itu denganmu. Tante, apa ada sesuatu di wajahku? Tunggu saja. Aku bakal lempar kontrak keluarga Lin di wajahmu. Nanti siapa yang jadi cucu masih belum pasti. Lusa adalah kesempatan terakhir bagiku dan keluargamu. Tenang Tuan Muda Cui. Aku tahu harus berbuat apa. Kalau nggak jelas, kita ikut keluarga yang mana lebih banyak untung. Cuma orang bodoh yang menggantung diri di satu pohon. Bukankah aku suruh kamu minta maaf? Kenapa kamu cepat pulang dengan wajah kalah? Apa kamu bikin masalah? Ma, Su Ying itu bukan cuma membela anak miskin. Dia juga menghalangi kita kerjasama dengan keluarga Lin. Kurang ajar. Kita akhirnya terhubung dengan keluarga Lin. Masa dia merusaknya? Gimana? Ya ampun, beruntung anak buahku tahu bahwa pewaris keluarga Lin akan segera menjabat. Nanti dia akan menandatangani kontrak 100 miliar denganku. Pewaris keluarga Lin muncul? Tentu. Aku keluarkan banyak uang buat dapat berita dari keluarga super. Keluarga Cui punya banyak kesempatan. Nanti status keluarga Cui bahkan akan melampaui Tianya Haige.
Bagus. Salahku karena gak bisa melindungi barang-barang di rumah ini. Apa ayah dan ibu akan marah? Anak bodoh. Orang tuamu hanya khawatir apakah kamu terluka. Paman Zhao, kenapa kamu dan tante menyembunyikan ini dari aku? Berjalan di dunia. Terlalu banyak gelar hanya beban. Kita gak bisa pamer ke setiap orang yang kita temui. Bukannya itu cuma pamer. Penguasa Su, bener kan kataku? Iya benar. Silong biasanya sangat rendah hati. Paman Zhao baik banget sama aku. Apa mungkin keluargaku juga pernah berbuat baik padamu? Kakaknya penguasa Su adalah kakakku. Merawatmu dengan baik adalah hal yang wajar. Oh, Patria, kamu adalah kakak besarku. Sesederhana itu. Itu, Pingan, Tante masih ada urusan bisnis. Jadi aku pergi dulu ya. Cepat. Pingan, kamu beneran menyembunyikan bakat? Aku nggak istimewa. Oh, berdiri di sini saja sudah hebat. Menurutku, pernikahanmu dengan Wanting harus diselesaikan selagi panas. Pa, di matamu, apa aku cuma barang dengan harga jelas? Barang apa? Bertunangan dengan Pingan, banyak orang yang gak dapat. Pa, di hatimu hanya ada kepentingan. Tapi antara aku dan Ping An, aku gak bakal biarkan perhitungan uang menodai kami. Shen Wanting, jangan kira aku gak berani pukul kamu. Wanting, cepat minta maaf. Gak salah kenapa minta maaf. Ping An, ayo pergi. Kamu membesarkanmu. Kamu gak memikirkan keluarga ini sama sekali. Egois. Memilih mengorbankan kebahagiaan putri kita demi keluarga. Bukankah itu juga egois? Apa aku harus buka kamar lain? Gak usah. Ping An, menurutmu aku gimana? Ibuku mengajariku bahwa di perantauan aku nggak boleh menilai cewek sembarangan. Apa kamu suka aku? Sesuai perjanjian, aku seharusnya suka kamu. Jadi kalau perjanjian pasangan palsu dikesampingkan, kamu gak suka aku? Bukan, aku nggak maksud gitu. Berarti kamu suka aku. Kenapa enggak kita jalani terus aja sandiwara ini? Gimana caranya? Utamanya karena aku nggak mampu menghidupi kamu. Aku yang menghidupi kamu. Lagi pula Cui Ziyuan tahu kita punya hubungan ini. Apa kamu pikir dia bakal melepaskannya? Terus gimana? Menikah. Dengan begitu dia nggak bisa memisahkan kita. Pengorbanannya terlalu besar. Aku ingat keinginan terbesar Tante adalah melihatmu menikah. Dengan ini kita tetap bisa saling bantu. Itu lusa kebetulan adalah ulang tahunku yang ke-24. Aku harus kembali ke desa keluarga Lin. Gimana kalau kita tunda dulu masalah Cui Ziyuan? Oke, aku pulang bareng kamu. Aku ini sekarang pacarmu. Kalau aku nggak pulang, Tante bakal curiga. Oke. Benar, hari ini ada hal yang makin aneh dipikir-pikir. Tantemu adalah juru kemudi modal global. Dan Paman Zhao adalah dewan perang tak tertandingi. Identitas mereka begitu kuat, kenapa mereka menyembunyikannya? Aku juga heran. Kamu lihat, dia melihatku tumbuh besar, tapi dia nggak pernah menyebutkan ini padaku. Dan hari ini setelah ketahuan, dia langsung kabur. Kenapa nggak kamu telepon sekarang? Tuan, makan malam sudah siap. Kenapa dia telepon sekarang? Apa mungkin mereka tahu sesuatu? Kenapa panik? Angkat, nyalakan speaker. Ping An, telepon begini ada masalah? Tante, aku cuma mau tanya. Identitasmu sebagai juru kemudi modal global dan identitas Paman Zhao sebagai dewa perang tak tertandingi, apakah semuanya benar? Tentu benar. Lalu, kenapa kalian berdua menyembunyikannya? Kami takut kamu akan merasa asing kalau tahu. Alasannya sesederhana itu. Apa Tante dan Paman Zhao bisa bohong sama kamu? Hah? Ping An, apa Wanting ada di sampingmu? Ma, kenapa kamu di rumah Tante? Aduh, jangan bahas itu dulu. Ibu tanya kamu,
Apa kamu sama Wanting? Iya. Terus kenapa kamu masih nelpon? Waktu malam anak muda itu berharga. Jaga baik-baik. Aku tutup. Tunggu punya cucu ya. Kita bakal jadi kakek nenek. Lusa kebetulan pesta ulang tahun Ping An. Saat itu langsung tunangkan mereka. Dan kemudian umumkan identitasnya. Bukankah itu 3 berkah sekaligus? Mendengarmu pasti benar. Aku setuju. Telepon ibumu. Aku dengar jelas. Enggak. Dasar bodoh. Kamu berani nolak aku? Aku mikir lusa kita masih harus pergi. Jadi hari ini kita istirahat supaya nggak telat. Hai, kalau gitu aku cuci muka dulu dan kasur aku serahkan ke kamu. Aku tidur di sofa. Tidur cepat. Selamat malam. Lin Ping An, kamu beneran bodoh. Nomor yang kamu tuju telah dinonaktifkan. Telepon putri kita nggak bisa dihubungi, kamu puas? Kalau bisa jangan pulas seumur hidup. Sang Wanting itu tunanganku. Dia harus kembali. Tuan muda cuy, ketua Shan. Kalau kamu nggak bisa mengatur Wanting, aku yang akan mengaturnya. Tuan muda, apa maksudmu? Shan Wanting sebagai tunanganku berulang kali pergi ke desa keluarga Lin, di mana posisiku sebagai tunangannya. Apa? Aula leluhur keluarga Lin ada di desa keluarga Lin. Jadi Patriark Lin akan mengadakan ulang tahun putranya di sana. Ini kesempatan. Kalau kita bisa menyelesaikan kontrak dengan keluarga Lin di pesta ulang tahun, maka kontrak ini akan menjadi mas kawinku untuk Wanting. Ini berkah ganda. Kalau gitu cepat. Ling Ping An, aku mau lihat dengan apa kamu akan melawanku dengan 3 kamar gentingmu untuk mempertahankan Wanting. Mendengar itu fiksi, melihat itu percaya. Keluarga apa sebenarnya asal Ping An? Saatnya kita lihat. Menurutmu untuk ulang tahun Ping An, kalau aku pakai baju ini apa terlalu mencolok? Bilang aja, saku ini dipungut dan baju ini dibeli di toko 100.000. Ide bagus. 24 tahun. Iya, akhirnya hari ini datang. Ayo. Lihat, ini sarang miskin Lin Ping An. Tuan muda cuy, kapan kamu akan tanda tangan kontrak dengan Patriark Lin? Patriark Lin akan pulang sebentar lagi. Tenang. Ayo kita ke rumah Ling Ping An dulu. Ma! Seharusnya ada. Aneh, harusnya jam segini ibuku lagi memetik sayuran di halaman. Mungkin dia pergi belanja? Mungkin. Wanting? Ma, Pa, bagaimana kalian tahu tempat ini? Kenapa kamu di sini juga? Kalau bukan tuan muda cuy yang kasih tahu, apa kamu berencana tinggal di sini sampai kapanpun? Kalau bukan karena Patriark Lin yang merayakan ulang tahun putranya di rumah leluhurnya tahun ini, aku sudah membawamu pergi untuk nikah langsung. Putra Patriark Lin juga ulang tahun. Lalu kain merah yang digantung di desa, mungkinkah karena ini? Di desa kami hanya keluarga kami yang bernama Lin. Aku belum pernah dengar ada Patria. Tokoh macam apa Patriark Lin itu? Bukan urusanmu untuk bertanya. Ibumu dan aku naik bis harian. Lelah dan haus, siapkan teh untuk kami. Bukankah ini cangkir anggur kerajaan dari Kaisar Cheng Hua? Cangkir ayam docai Cheng Hua nilainya tak terkira. Mungkin bukan. Cangkir ini dibeli ibuku 9.900 dengan gratis ongkir. Lalu tulis komentar dapat cashback 5.000. Apa? Mungkin aku mulai tua. Kak Huang, aku pikir kamu butuh kacamata. Cangkir ini kelihatannya biasa aja. Semua coba minum dan gimana rasa tehnya? Wangi? Mungkinkah ini dahong pau dari beberapa pohon di Gunung Wuyi? Teh ini ditanam dan dipetik sendiri di gunung belakang rumah kami. Kami minum teh ini sejak kecil. Gak berharga. Apa? Kamu minum ini sejak kecil? Oh. Ping An,
Keluargamu, berapa banyak lagi barang gak berharga yang kamu punya? Barang di rumah kami harusnya semua di bawah 100.000. Mustahil. Lihat kain penutup jendela ini. Ini adalah sari tenunan tangan dengan benang emas, warisan keluarga India. Kain ini kata orang tuaku kain bekas khusus buat penutup debu. Aku tahu. Siapa yang mau pakai barang berharga buat nutup jendela? Hah? Barang-barang di rumah Ping An memang membingungkan. Aku harus tanya sepupuku. Hei, Enhui, cepat ke desa keluarga Lin. Ada urusan penting. Bawa kaca pembesar penilaianmu. Oke. Halaman ini kelihatan sederhana, tapi ada harta di mana-mana. Apa gunanya nunggu sepupu? Aku pikir anak ini cuma mau nipu Wanting. Enhui itu peneliti di museum istana. Dia bisa lihat mana barang asli dan palsu. Nanti kebenaran akan terungkap. Tante, Paman. Cepat ke sini. Jangan lihat orang dulu, lihat barang ini cepat. Aroma batu dan bunga penuh pesona. Nggak mungkin salah, ini pasti rasa dongong pohon induk. Kamu bahkan nggak bisa membelinya dengan uang. Aku tahu. Lihat ini. Enhui, bagaimana sarinya? Benang emas ini kemurniannya tinggi dan teknik tenun ini sudah hilang. Museum India sudah mencari satu set lengkap selama 30 tahun dan belum menemukannya. Apa barang ini seberharga itu? Bisa ditukar dengan rumah? Untuk menukar properti di CBD Chaoyong, menurut pasar saat ini, tukar dengan 10 pun lebih dari cukup. Apa? Tukar dengan 10 rumah? Nggak mungkin. Cangkir teh ini dan kain penahan angin ini untuk pemakaian sehari-hari keluarga kami. Keluarga yang bisa punya dua barang ini pasti punya harta keluarga. Kenapa nggak dibawa keluar biar aku lihat? Ping An, kita semua keluarga. Jangan sembunyi. Ayo cepat tunjukkan. Kalau kamu tanya apa lagi, ya panci-panci ini dan kendi pecah di lantai dan semangka ini. Apa barang ini bisa dibilang harta? Kendi Guizi turun gunung. Ini bisa menopang satu museum sebagai harta nasional. Kendi ini dipakai ayahku buat menghasilkan sayur. Tapi katanya kendi ini sangat berguna. Sayur gak cepat busuk saat diasinkan dan daya serap udaranya sangat kuat. Mengasinkan sayur, Iya. menyanyiakan anugerah Tuhan. Semangka Tianshu. Ini yang paling umum dan seharusnya laku mahal. Dan penampilan semangka ini hampir sempurna. Aku takut orang akan berebut meski harga selangit. Rumah reot dan halaman bocor ini kenapa banyak harta? Pasti ditinggal oleh kru film. Ping An, begini keadaannya, jangan sembunyi lagi. Barang-barang ini dari mana asalnya? Aku tadi bilang barang-barang ini entah dibeli oleh orang tuaku atau mereka gak terpakai dan dikasih ke kami. Seperti semangka ini. Semangka ini dikasih oleh Pak Manwang sebelah. Anaknya gak suka makan jadi dikasih. Tanah berpasir di desa ini nggak bisa menanam semangka ini. Bahkan kalau dikasih orang, seberapa kayanya tetangga itu sampai memberi semangka ini sebagai hadiah. Baru lewat depan pintu tadi, aku lihat tergantung di serambi seduh teh karya Tangbong dan bunga matahari karya Van Gogh. Ini benar-benar museum kelas dunia. Masa harta peradaban manusia ini ada di halaman rumah petani? Bukan. Bermimpi. Aku pasti mimpi. Dek, bicara jujur. Apa leluhurmu menggali makam kerajaan? Atau kamu sebenarnya orang kaya tersembunyi di dunia? Sengaja pura-pura miskin buat pengalaman hidup di sini? Benar-benar mustahil. Ayahku pernah bilang, leluhur keluarga Lin 3 generasi adalah petani. Kami punya silsilah keluarga. Sampai sekarang kamu masih pura-pura sama aku? Kakak, aku sungguh gak pura-pura. Sepupu, harta-harta ini apa kamu bisa melepasnya dan biarkan aku ambil? Nanti aku hubungi museum untuk mengajukan hadiah untukmu. Bagaimanapun aku ajukan 50 juta untukmu. Kamu bilang barang murahan keluarga kami bisa masuk museum? Aku bisa hubungi ahli di museum provinsi sekarang. Kalau 50 juta, maka ibu dan ayahku gak perlu menanam gandum seumur hidup. Oke? Donasikan. Berapa banyak barang di rumah kita donasikan saja. Barang asal-usul tak jelas kamu berani donasikan. Hati-hati kamu gak dapat hadiah. Malah kena tuntutan hukum dulu. Lapisan dan motif harta ini nggak bisa bohong. Semuanya diwariskan turun-temurun. Bahkan orang terkaya di dunia harus menabung setengah hidup untuk barang-barang ini. Dan keluarganya punya kondisi begini. Lelucon.
bisa menggunakan harta ini sebagai barang biasa. Selain keluarga tersembunyi yang diwariskan ribuan tahun, aku rasa nggak ada yang kedua. Kalau begini, keluarga anak ini, entah berapa banyak harta yang masih mereka punya. Kalau aku jual semua, maka uang dan kekuasaan bukankah semuanya jadi milikku? Keluarga Shen dan Cui ini sungguh mahir berubah. Kalau kita benar jadi besan dengan keluarga Shen, nanti itu akan jadi lubang yang tak berdasar. Tapi lihat Wanting, cara dia melindungi Ping An, dia nggak sejalan dengan ayahnya. Mari kita amati dulu. Sedangkan keluarga Cui ini nggak perlu dipertimbangkan, tidak ada kerjasama. Kurang dari 1 jam lagi pesta dimulai, tapi nggak ada waktu mengamati. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ping An, Hai, para tamu ini. ya, Ma, kenapa kalian berpakaian begini? Bukankah hari ini ulang tahunmu? Aku sama ibumu beli baju murah. Hehe, gimana? Kamu pasti ayahnya Ping An kan? Aku sudah sering dengar tentangmu. Ya, melihatmu sangat berwibawa. Baru sekarang aku tahu bagaimana kamu bisa menjadi ayah Ping An, anak yang begitu tampan. Ini istriku Huang Ailing. Ini sepupu Wanting, Huang Enhui. Peneliti di museum istana. Kamu peneliti? Apa kita sudah ketahuan? Tuan Xian, bagaimana? Aku dan Ibu Ping An nggak tahu kalian datang hari ini. Lihat betapa kumuhnya rumah kami. Kami takut gak bisa menjamu. Enggak. Halaman kecil ini udaranya segar, wangi bunga, serta kicau burung. Sangat suka. Benar kan? Tante, aku yang memaksa Pingkan membawaku untuk merayakan ulang tahunnya. Kamu gak marah kan karena aku? Anak bodoh, kalau kamu gak datang hari ini, Tante pasti akan mencubit telinga Pingkan. Nah, keberuntunganmu akan datang. Tuan Lin, boleh tanya bisnis apa yang keluarga Anda geluti? Barang-barang ini bukan sesuatu yang biasa. Nona Huang, lihatlah keluarga Lin kami. Kami cuma petani. Saat panen musim gugur, kami jual beras dan kentang untuk dapat uang. Ini bukan bisnis. Benda-benda tua ini hanya barang yang biasa kami pakai. Sayang dibuang. Jangan bilang barang-barang ini gak punya sertifikat atau bukti warisan. Bukti? Sertifikat? Barang yang dibeli di pasar. Nggak peduli itu. Nggak ada bukti, nggak ada sertifikat. Berarti itu merampas barang orang. Barang keluarga kami bersih sempurna. Kamu nggak punya bukti. Kenapa kami harus percaya? Perampasan? Ini keterlaluan. Aku kira kalian orang baik. Tak kuduga kalian bermuka dua. Keluarga Shen tidak bisa bergaul dengan orang kayak kalian. Kolusi dan korupsi. Pa, kamu gak punya dasar, masa bisa bicara begitu? Orang tuaku mengajariku sejak kecil untuk jujur. Mereka selalu jadi panutanku. Aku nggak percaya mereka sengaja melanggar hukum. Kalau kamu bisa buktikan, aku akan minta maaf duluan. Aku khawatir kamu gak bisa buktikan. Lagi pula kamu pakai cara curang untuk mendapat harta ini. Kamu sungguh ingin tahu asal-usul barang ini? Aku kasih tahu. Tapi kita harus tunggu 1 jam. 1 jam cukup untuk bikin sertifikat palsu. Benar. Kami nggak bakal tertipu. Pa, bisa nggak percaya Ping An sekali ini? Kamu belum masuk pintu keluarga Lin, tapi sudah membela mereka. Nanti kalau kamu menikah dengan keluarga Lin, apa kamu bakalan bohong sama kami? Ping An, kamu sekarang sudah pria yang berdiri tegak. Belajar menyelesaikan masalah sendiri. Ping An, pergilah. Ibu dan ayah adalah pendukung terkuatmu. Baiklah, aku akan menjadi pendukung keluarga Lin. Aku akan selalu ada di sampingmu. Membuat keributan besar kemarin. Aku kira keluarga 1000 tahun lain telah muncul di Sanjing. Ternyata cuma orang kaya palsu. Apa barang keluarga kami harta? Aku nggak paham. Tapi prinsip yang diajarkan orang tuaku, aku ingat jelas. Kalau bukan barangku, aku nggak ambil. Hal menipu tidak boleh dilakukan. Siapa yang pura-pura bodoh padahal tahu kebenaran, semua yang hadir tahu di hati. Ling Ping An, kamu cuma orang munafik yang bertahan dengan curang dan tipu daya. Melihat situasi saat ini, Wanting, keluarga mana yang akan kamu nikahi masih perlu dipikirkan. Hei, Besan. Bisa menjadi ibu mertua Wanting. Itu adalah hasil kehidupan Wanting sebelumnya. Hari ini aku taruh kata-kataku. Aku, Shen Wanting, bahkan jika aku tak pernah menikah, aku sama sekali tak akan masuk pintu keluarga Kamu- Ci. Shen Wanting, ibuku benar-benar suka kamu. Makanya dia terus memberimu kesempatan. Jangan menolak kebaikannya. Wanting tidak pernah asal pilih seseorang. Melainkan siapa yang dia katakan itulah dia. Dia manusia hidup, bukan benda. Shen Wanting, kalau kamu mengikuti kurir ini, kamu akan sengsara seumur hidup. Saat tua nanti, bahkan papan peti orang tuanya kamu gak akan mampu. Coba bilang sekali lagi. Hah? Ini
Putra yang kamu besarkan selama 20 tahun. Di mataku dia cuma udang berkaki pendek yang cuma bisa berteriak slogan. Masih belum saatnya. Ping An, untuk mewarisi posisi patria keluarga Lin, kamu harus melewati ujian ini. Karena kedua belah pihak bersikukuh, kenapa tidak undang Tetua Wang dari Asosiasi Barang? Aku dengar dia ada di tetangga sebelah. Dia akan tiba. Tetua Wang, apa dia orang yang tak pernah menunjukkan belas kasihan dalam penilaian? Ping An, berani menunggunya datang. Aku berani. Bagus, kalau begitu kita main besar. Pengecut, berani bertaruh. Taruhan apa? Taruh tanah rumah keluargamu. Kalau aku menang, tanah rumah jadi milikku dan kamu akan pergi ke keluargaku menjadi pembersih selama 10 tahun. Ping An, jangan takut. Ibu dan ayah akan mendukungmu. Dan kalau kamu kalah? Kalau aku kalah, maka aku akan berikan kontrak 100 miliar dengan keluarga 1000 tahun keluarga Lin kepadamu. Tapi aku mustahil kalah. Siapapun yang menang atau kalah, keluarga Shen nggak akan rugi. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Sebelum Tetua Wang tiba, kamu masih bisa berlutut dan mengaku kalah padaku. Hasilnya belum ditentukan. Kalau gitu tunggu saja kamu pergi ke keluargaku jadi pembersih. Cui Ziyuan. Sepertinya kulitmu gatal lagi. Datang sendiri. Minta dipukul. Penguasa Su, Penguasa Su? penguasa Su. Kenapa kamu datang ke desa keluarga Lin? Aku bisa datang kali ini. Apa kamu terkejut? Kalau aku tidak datang, apa kamu berencana membalikan semuanya? Patriark, Nyonya Patriark, semua sudah diatur. Kenapa tante main drama lagi? Bosu, kamu panggil apa barusan? Ma, keluarga Lin sangat berjasa pada Bosu, jadi Bosu sangat menghormati mereka. Oh, jadi ada hubungan ini. Jangan ungkap identitasnya dulu. Pada saat yang tepat, bantu dia sedikit. Siap. Hei, Bosyu. Soal 2 hari lalu, putraku sudah bilang dia masih terlalu muda, caranya bertindak kurang dewasa. Aku minta maaf ya, seorang pria berdiri di usia 30, tapi anakmu di usia 30 masih bayi. Siapa yang bukan bayi? Kalau aku buat keluarga Cui tak ada lagi di Xiangjing, apa menurutmu aku kekanak-kanakan? Bosyu, aku menghormatimu, tapi jangan terlalu maksa. Su Ying, bahkan jika kamu juru kemudi modal global lalu kenapa? Aku akan segera tanda tangan kontrak dengan pewaris keluarga 1000 tahun. Keluarga Lin nanti, kamu juga akan kuinjak di bawah kakiku. Lain kali bicara, lihat dulu di wilayah siapa kamu berdiri. Su Ying, aku akan buat kamu membayar harga atas tindakanmu hari ini. Aku cukup penasaran bagaimana kamu akan buat aku membayar harga dan bagaimana kamu akan mengamankan kerjasama dengan keluarga Lin. Tuan muda Cui, kamu gak apa-apa nak? Su Ying, aku akan kirim kamu dan mereka semua ke penjara. Membeli barang palsu dan masih sombong. Kamu memang pelaku kejahatan. Barang palsu? Sepertinya sertifikat itu hanya untuk orang buta, memungkinkanmu bicara omong kosong. Kamu juru kemudi modal global. Dengan mudah menghadiahkan puluhan harta senilai ratusan miliar kepada petani biasa ini, kamu bilang ini balas budi. Kalau ini bukan barang palsu, berarti ini pengalihan aset. Kamu benar-benar orang pintar. Siapa yang menelponku barusan untuk datang menilai harta? Tetua Wang, kamu datang. Mereka, barang-barang di rumah mereka, tanpa voucher, tanpa bukti, tapi mereka ngotot bilang barang asli. Benar Tetua Wang, kamu adalah jangkar dunia penilaian. Satu kata darimu setara 100 kata mereka. Kami percaya padamu. Di mana barangnya? Karena Tetua Wang di sini, maka saatnya membuka mata untuk beberapa hal. Zilong, bawa semua barang masuk. Dewa perang tak tertandingi Zhao Zilong juga ada di sini. Tetua Wang, takut ada orang yang mengubahnya. Kami khusus menunggumu sebelum membawa barang ini keluar. Di sini juga ada sertifikat dan catatan warisan untuk barang-barang tua ini. Silakan diperiksa. Teliti?
sertifikat, catatan, barang antik, semuanya asli. Hah? Tetua Wang, kamu nggak menipuku kan? Kata-katamu emas. Nomor seri ini bisa ditemukan di Administrasi Warisan Budaya Nasional. Cap di catatan bisa dilacak hingga era Guangxu. Nggak mungkin palsu. Tetua Wang, terima kasih banyak telah membuktikan ketidakbersalahan keluarga Lin. Aku sudah 60 tahun di profesi ini. Aku harus layak dengan keahlianku sendiri dan apa yang negara berikan. Aku sudah selesai bicara. Saatnya pergi. Jadi saatnya menepati taruhan kan? Bahkan gak bisa menemukan pintu depan keluarga Lin 1000 tahun. Tapi masih mau tanda tangan kontrak. Mimpi! Pintu keluarga Lin? Gak apa-apa. Tiba-tiba aku merasa ini sangat menarik. Aku akan tanda tangan kontrak dengan keluarga Lin 1000 tahun sekarang. Kalau kamu ikut aku, kamu akan hidup mewah. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sarang kumuh ini. Aku benar-benar tidak peduli dengan kemewahanmu. Siapa yang mau ikut kamu, silahkan. Shen Wanting gak tahu untung. Apa kalian berdua juga gak tahu mana yang baik, mana yang buruk? Bisa kamu jamin? Kamu bisa tanda tangan kontrak dengan keluarga Lin 1000 tahun? Yang pasti, Kalau aku nggak bisa, aku akan makan kotoran. Kata Tuan Muda Lin, tentu aku percaya. Hei Juan Lin, apa kamu gila meninggalkan putrimu demi kontrak? Perasaan perempuan, kemuliaan keluarga lebih penting dari segalanya. Shen Wanting, kalau kamu masih mengakui kami sebagai orang tua, ikut aku sekarang. Kalau kamu masih mengakui aku, tetap di sini dan percaya pada Ping An. Kamu, apa gunanya kamu tinggal? Lihat keluarganya nggak akan bisa bangkit dalam 8 generasi. Kalau kamu nikah dengan Tuan Muda Cui, di masa depan kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Aku percaya Ping An akan memberi semua yang aku mau. Dia sudah bertekad menikah. Anak durhaka. aku sebelumnya kira kamu gadis muda yang suci dan mulia. Tak kusangka kamu wanita pelin-pelan juga. Wajah anakku adalah wajah keluarga Cui. Apa kamu pantas menyentuhnya? Begitu aku tanda tangan kontrak, aku akan mengulitimu. Hanya anjing terpojok yang melompati tembok. Tunggu 10 menit lagi. Semua yang harus datang sudah tiba. Kalau begini, jangan salahkan aku karena merobek topeng. Kalian berdua drama suami istri ini apakah sudah cukup? Tuan Muda Cui, apa maksudmu ini? Secara harfiah. Kamu pikir rencanamu sempurna kan? Semuanya terbongkar oleh seorang wanita yang ditemui anak ini di pintu masuk bar. Tuan Muda, siapa yang membuatmu tidak senang? Katakan, di mana kekuranganku? Gimana aku kalah dari kurir? Kurir? Yang di pintu bar tadi malam. Kamu kenal dia? Pernah bertemu sekali. Tadi malam, dia datang ke bar mencari pacarnya. Katanya kampung halamannya di pedesaan dan tabungannya cuma 10 juta. Siapa yang mau bersamanya? Baiklah. Shen Wanting, ternyata kamu dan Lim Ping An palsu. Baru bertemu 3 hari dan bisa berakting begitu mesra. Oscar harus memberimu penghargaan. Ping An, bicara jujur pada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Pak, maaf. Wanting dan aku memang pasangan palsu. Ping An, masa kamu bohong sama ibu dan ayah? Aku nggak mau keinginan ibu gagal, Makanya aku main pasangan palsu. Semuanya berawal dariku. Aku menolak perjodohan dengan keluarga Cui dan kebetulan tahu Ping An sangat butuh pacar. Jadi aku memaksanya untuk setuju. Tentu aku juga salah. Kalau mau marah-marah padaku, jangan salahkan Wanting. Anak bodoh. Kamu anak kesayangan ibu dan ayah. Masa kami marah? Mei Juan, lihat masalah ini. Bagaimana kita menjelaskannya ke tante dan paman? Gak perlu dijelaskan. Karena aku suka Ping An. Asal dia mau, kita nyata sekarang juga. Aku, Shen Wanting, seumur hidup ini hanya mau hidup dengan Ping An. Tak peduli hanya tinggal di rumah tua atau hanya makan makanan sederhana. Aku rela. Apa aku nggak bermimpi? Dek, kamu udah sadar sekarang? Lihat mereka ini sangat mesra. Iya. Shen Wanting, kamu anggap aku nggak ada ya? Kamu anggap aku udara ya? Karena kamu, Shen Wanting, ngotot masuk sarang kumuh ini, jangan salahkan kami nggak kasih kesempatan. Nah, ayo pergi. Patriark Lin yang kamu sebut, namanya Lin Zongxing kan? Nama terhormat leluhur apa kamu pantas menyebutnya? Coba lihat dirimu di cermin. Cuy! Patriark Lin yang kamu maksud ada tepat di depanmu. Apa? Hai,
Akhirnya kita tunggu hari ini. Patriark Lin? Ayah, apa maksud tante dengan ini? Bukankah semua orang penasaran? Kenapa keluarga kita menyimpan begitu banyak harta? Keluarga 1000 tahun, rumah leluhur keluarga Lin ada di desa keluarga Lin. Di seluruh desa yang bernama Lin, hanya keluarga kita yang ada. Apa aku belum bicara cukup jelas? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kamu cuma sekumpulan orang kampung. Patriark, Kakakku, tabib suciwu yang menyembuhkan dunia. Dan guru Li yang tersembunyi. kami datang mengucapkan selamat kepada Tuan Hei, Muda. Kakek Li. Nenek Luo, Bibi Sulung, Bibi kedua. Kenapa kalian semua di sini? Patriark, Nyonya Patriark. Kamu nenek lu yang sering disebut Ping An, guru kaligrafi yang satu katanya bernilai 1000 emas Lumi Juan. Itu aku. Kamu bos Jiang yang mengelola internet nasional. Bosnya dari industri otomotif, bosan dari industri bangunan. Kenapa kalian punya hubungan dengan keluarga Lin? Ayah, jadi keluarga Lin benar-benar keluarga 1000 tahun. Iya, hari ini bukan hanya pesta ulang tahunmu, tapi juga pesta pewarisanmu. Lalu kenapa penyakit ibu nggak bisa disembuhkan? Ping An, aku mau minta maaf padamu. Aku sebenarnya tidak sakit. Metode ini hanya agar kamu cepat bisa menikah. Jadi kamu untuk membuatku cepat berkeluarga, membuat kebohongan seperti ini, menipuku berulang kali. Ping An, keluarga Lin kami adalah keluarga 1000 tahun. Leluhur mewariskan aturan besi. Keturunan harus sebelum usia 24 berkeluarga dan karir, baru kemudian bisa mewarisi keluarga. Aturan ini telah diwariskan lebih dari selusin generasi. Tidak mudah bagi sebuah keluarga bertahan sampai sekarang. Jadi, kami tidak berani. Kami hanya bisa menenangkan pikiranmu agar kamu bisa dengan stabil bertemu jodoh yang baik dan membangun fondasi. Jadi ibu terus pura-pura sakit. Semua untuk membuatku menyelesaikan aturan sebelum 24. Iya, ibu berbohong padamu seperti ini itu salah kami. Tapi aturan keluarga berat. Kami ingin kamu tumbuh seperti orang biasa. Tapi kami juga takut kehilangan saat pewarisan. Ibu, ayah, aku tahu aturan itu berat. Aku tahu niat kalian, semua demi kebaikanku. Tapi jalan ke depan, aku tetap ingin berjalan sesuai hatiku sendiri. Bagus. Asal kamu ingat, asal dari aturan adalah stabilitas. Sisanya, kamu yang pilih sendiri. Asal kamu bisa bahagia, ibu dan ayah akan tenang. Ping An, apa keinginan hatimu? Keinginan hatiku adalah memikul beban berat keluarga Lin. Dan tentu saja menikahimu. Bodoh, apa kamu tahu kenapa pertama kali aku melihatmu, aku memilihmu untuk bermain pasangan palsu denganku? Gedung tinggi, pingsan di siang hari. Apa kamu ingat? Kamu gadis yang pingsan itu? Iya, jadi takdir kita telah ditentukan oleh surga. Hidup ini benar-benar lebih berliku daripada drama di atas panggung. Keluarga Shen begitu saja terhubung dan membangun hubungan dengan keluarga 1000 tahun. Ping An, beberapa hal harus diselesaikan. Kalau tidak, akan menunda saat baik. Bos Lin, aku salah. Aku punya mata tapi tak kugunakan. Aku mengira naga sejati sebagai ikan kecil. Anggap aku seperti angin dan lepaskan aku. Aku sudah tua dan linglung, aku minta maaf padamu, mohon bersabar. Mohon lepaskan kami. Meminta ampun tak bisa lagi menghapus kerusakan yang telah terjadi. Tante, apakah perjanjian batu mentah di bawah? Di bawah? Kalau kamu bersedia terus kerja sama denganku, aku akan kerja seperti kuda. Keluarga Lin hanya tanda tangan dengan orang yang punya batas moral. Kamu mau kerja sama dengan keluarga Shen? Apa kamu pikir Shen Chuanlin itu orang baik? Paman Shen, kalau kamu bersedia mentransfer seluruh saham kepada Wanting, maka mulai sekarang, industri tambang global akan kepada keluarga Shen, menyediakan bahan baku tanpa batas. Kemuliaan keluarga akan ada di tanganmu. Baik, aku bersedia. Kakek Li, Paman Zhao, saatnya kalian bertindak. Di siang bolong, kamu mau apa? Tentu mendengarkan kata-kata calon patriark dan membersihkan orang sepertimu.
Kamu lakukan. Lepaskan! Lepaskan aku. Cuy! Paman Shen, Pingan, kaki tanganku masih baik-baik saja. Aku jalan sendiri. aku punya beberapa kata yang mau aku sampaikan. Ah, Orang tuaku menyembunyikannya dariku karena mereka ingin aku mewarisi keluarga Lin. Aku pikir tindakanmu ini tentu juga demi keluarga Shen. Tapi kamu seharusnya demi keuntungan tidak menyakiti Wanting. Terlebih lagi mengatakan kata-kata itu untuk menyakitinya. One thing. Aku yang bersalah, pikiranku penuh keuntungan. Benar-benar lupa penderitaan yang kamu alami. Aku rela pergi ke kuil untuk menyalin kitab, untuk mendoakanmu. Anggap saja ayah menebus kesalahan. Baik, Ping An, aku juga harus minta maaf padamu. sepupu, nggak apa-apa. Aku ngerti. Lonceng akan segera berbunyi. Semua cepat berikan hadiah. Kita harus mengucapkan selamat kepada Ping An atas 3 berkah. 3 berkah? Berkah ulang tahun, berkah pewarisan, dan berkah pertunangan. Bukankah itu 3 berkah? Aku, Tabib Suci Wu, 3 ginseng gunung tua ini kupersembahkan untuk Tuan Muda. Ramuan ini bisa melindungi hati dan pikiran. Serangan rahasia tidak merusak fondasi. pisau ini bernama Shaoshin. Ditempa dengan besi hitam laut dalam. Senjata biasa tak bisa menyentuhnya. Semoga bisa menjaga keselamatan Tuan Muda. Ini adalah tanda jasa militer yang aku raih di wilayah utara dulu. Dengan itu kamu bisa mengerahkan pengawal elit terbaik di sekitarku. Kupersembahkan untuk Tuan Muda. Sayang, giliran kita. Cincin jempol ini dapat memerintahkan semua industri keluarga Lin. Dan mereka semua akan mendengarkan perintahmu. Ayo, ambil. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya patria keluarga Lin. Sambut patria baru menjabat. Bangkit! Terima kasih, patria. Wantin, apa kamu masih ingat liontin giok yang aku berikan padamu? Benda ini adalah simbol warisan keluarga Lin. Hanya istri dan keluarga Lin yang memilikinya dan memerintah dunia. Sehebat itu. Ini tidak ada yang lebih baik dari hari ini. Hari ini kamu dan Ping An menikah. Ma, kamu bicara apa? Terlalu cepat. Cepat. Aku pikir cukup bagus hari ini saja. Dek, jangan pikir mau kabur. Kakak, aku nggak akan kabur. Aku akan nikahin kamu hari ini. Bagus! Ya, keren! Bagus!